Rilis yang dikeluarkan oleh otoritas Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menyebut ada dugaan pelanggaran hak asasi manusia pada penggunaan aplikasi Peduli Lindungi karena mengumpulkan informasi personal penggunanya. Untuk mengkonfirmasi terkait hal itu, saya akan tanyakan langsung pada juru bicara Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi. Selamat malam, Bu Nadia, apa kabar? Sehat, Bu Nadia? Selamat malam, Ferdi. Alhamdulillah sehat-sehat. Oke, baik Bu Nadia, kita ingin konfirmasi beberapa hal terkait topik kita di mana dinyatakan bahwa ada pelanggaran HAM begitu ya di aplikasi Peduli Lindungi yang disampaikan oleh Amerika Serikat. Bagaimana kemudian kita menjawab tudingan ini? Seberapa benar tudingan tersebut, Bu Nadia? Ya, jadi kalau kita baca betul ya laporan 2021 Country Report on Human Rights Practice dari US State Department itu memang tidak menyatakan bahwa ada pelanggaran terkait penggunaan aplikasi Peduli Lindungi. Hanya saja memang di sana disampaikan ada suatu aplikasi Peduli Lindungi yang digunakan oleh pemerintah dalam penanganan pandemi dan ada concern dari LSM terkait bagaimana perlindungan data terhadap penggunaan aplikasi Peduli Lindungi ini. Jadi ini baru concern daripada LSM terkait keamanan data. Tapi tentunya kita pahami bahwa Peduli Lindungi ini merupakan suatu penggunaan aplikasi yang merupakan prioritas utama dari pemerintah ya, sehingga tentunya ini menjadi suatu aspek yang betul-betul dikaji terkait tentang keamanan daripada pengguna aplikasi ini. Kita sudah bekerja sama dengan Badan Cyber Nasional, Badan Cyber dan Sandi Negara untuk memastikannya, dan juga bersama Kominfo untuk melakukan berbagai sistem pengamanan berlapis, mulai dari pengamanan aplikasi sampai pengamanan pada infrastruktur, yaitu pusat datanya, dan juga pengamanan data yang terenkripsi. Oke, ya concern ini yang kita ingin konfirmasi Bu Nadia sekaligus di cross check karena kenapa? Sejak awal kan memang sudah ada aturan perlindungan privacy ini bagi pengguna Peduli Lindungi. Ada persetujuan dari pengguna saat mengakses setiap laman yang ada di aplikasi, datanya juga terenkripsi. Tapi kenapa kemudian ini disampaikan secara menjadi concern tertentu oleh mereka? Ya, ini yang mungkin harus kita klarifikasi lebih lanjut ya, karena mengingat ini laporan di tahun 2021. Jadi laporan 2021 ini kita tahu banyak sekali sudah yang kita improve ya terkait perlindungan data dan juga pengamanan data, termasuk pengamanan data yang terenkripsi itu. Oke, siapa sih yang bertanggung jawab untuk menjaga data pribadi pengguna aplikasi Peduli Lindungi ini, Bu Nadia, biar lebih jelas begitu soal ini? Ya, karena ini aplikasi Peduli Lindungi adalah aplikasi dari pemerintah ya, jadi tentunya perlindungan data ini adalah yang tentunya menjadi kewajiban dari Kementerian Kesehatan, tetapi juga tidak lepas dari dukungan dari Kementerian Kominfo maupun dari Badan Cyber dan Sandi Negara. Penempatan data ini di pusat data nasional ini juga merupakan salah satu upaya kita dalam rangka perlindungan data pengguna aplikasi ini. Oke, seberapa efektif Bu Nadia penggunaan Peduli Lindungi ini sejauh ini dalam penanganan pandemi? Karena kan gini, kita kan sudah juga menyatakan bahwa endemi sudah di depan mata, begitu. Apakah ini juga masih efektif digunakan? Iya, jadi kalau kita lihat bahwa pada saat menjalankan protokol kesehatan, kita bisa lihat bahwa Peduli Lindungi ini adalah salah satu yang sangat berperan ya, terutama untuk menjaga jangan sampai seseorang tertular atau menularkan. Kita tahu dengan adanya status merah hitam yang sudah sepanjang 2021 dan 2022 itu mencegah tentunya untuk orang lain tertular maupun orang yang akan melakukan aktivitas di ruang publik yang seharusnya tidak berada di ruang publik itu dapat kita cegah. Jadi kalau kita lihat misalnya yang dengan status hitam ya, artinya bagaimana kemudian kita mengintegrasikan vaksinasi dengan hasil pemeriksaan laboratorium yang kemudian nanti bisa memastikan seseorang itu apakah dia layak untuk melakukan perjalanan ataukah dia melakukan aktivitas di tempat publik. Ini yang
kemudian sangat membantu. Yang kedua adalah tentunya dalam hal protokol kesehatan, dalam hal jumlah pengunjung. Jadi dengan adanya Peduli Lindungi, kita bisa mengetahui secara pasti berapa jumlah pengunjung yang masuk ke mal atau ke pusat perbelanjaan ataupun ke sebuah restoran. Sehingga kita bisa pastikan bahwa prokes itu bisa kita jalankan. Terutama pada waktu kita menghadapi laju penularan yang sangat tinggi pada saat varian Delta maupun juga pada saat Omicron. Selain itu kemudahan-kemudahan lain adalah dengan adanya sistem yang terintegrasi ya terkait pemeriksaan laboratorium, kemudian terkait dengan sertifikat vaksinasi, juga hal-hal lain seperti informasi tempat vaksin, kemudian tiket vaksin, ini sangat memudahkan untuk masyarakat. Jadi mereka tidak perlu ya membawa kertas-kertas misalnya hasil laboratorium ataupun juga hasil sertifikat vaksin untuk kemudian melakukan perjalanan baik itu masuk ke ruang-ruang publik ataupun perjalanan dalam negeri maupun luar negeri. Dengan adanya scan barcode kita dengan mudah di luar negeri pun dapat terintegrasi data yang ada di kita terkait pemeriksaan laboratorium maupun vaksinasi. Selain itu juga akses untuk telemedicine ini juga terbukti bisa kita lakukan melalui layanan daripada Dilindungi ini. Oke, artinya kemudian tidak perlu ada pengkajian ulang karena seperti yang disampaikan oleh Komnas HAM yang menyebut bahwa justru ini berbanding terbalik dengan apa yang ditudingkan. Realita hari ini aplikasi Peduli Lindungi justru mendukung HAM dan memberikan perlindungan bagi masyarakat khususnya dalam situasi pandemi hari ini. Begitu ya Bu Dandia ya? Iya, tentunya di dalam Undang-Undang Kesehatan pun juga sudah disebutkan ya, ada hak dan kewajiban sebagai seorang warga negara, di mana tentunya hak untuk sehat itu dilakukan oleh seluruh warga negara, tapi kewajiban seorang warga negara untuk tidak menjadi penularan kepada orang lain ini juga harus ya kita jalankan. Nah, tentunya di dalam penanganan pandemi ini kita tahu bahwa mobilitas interaksi besar itu tentunya akan meningkatkan laju penularan ya. Nah, tentunya dengan adanya teknologi informasi, aplikasi yang kemudian terintegrasi, yang kemudian memudahkan kita, ya kalau kita bisa sampaikan lebih elektronik ya, touchless lah seperti itu tentunya akan sangat membantu dalam penanganan pandemi. Oke, terakhir Bu Nadia, seberapa perlu kita menyiapkan diri dan seberapa perlu juga koordinasi yang akan kita lakukan mungkin dengan Kementerian Luar Negeri begitu ya, jika suatu hari nanti begitu, suatu saat dimintain penjelasan mengenai penggunaan dan tudingan ini? Iya, jadi kalau terkait privacy ya sebenarnya kita tahu bahwa fitur Peduli Lindungi ini sudah melalui suatu persetujuan ya atau konsen ya kalau kita lihat. Jadi setiap layer daripada transaksi pertukaran data itu sebenarnya sudah ada persetujuan daripada pengguna. Misalnya kalau kita check-in ataupun kita melakukan akses pada perangkat yang berbeda ataupun juga perekaman geolokasi itu juga tentunya berdasarkan konsen dari pengguna. Dan jangan lupa ada sebenarnya penghapusan histori. Jadi kita sendiri sebagai pengguna bisa menghapus histori penggunaan. Dan data-data misalnya di laboratorium pada saat seseorang yang sudah negatif itu akan hilang ya sendiri tentunya otomatis. Jadi tidak akan semua data itu kita simpan dalam rentang waktu tertentu, tetapi tentunya pada periode misalnya waktu-waktu tadi pada saat kita tes telemedicine atau pada saat kita melakukan isolasi mandiri itu data-data yang tentunya masih tersimpan sementara. Nah tentunya kami berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri ya dalam hal ini untuk merespon kalau memang ada hal-hal yang perlu diklarifikasi terkait laporan daripada Country Report on Human Rights and Practice ini. Oke, baik. Kita berharap tudingan ini tidak benar begitu ya, karena realita hari ini justru masyarakat merasa dilindungi begitu dan memberikan pelayanan kesehatan terkait situasi pandemi saat ini dan internal di Indonesia pun juga belum ada aduan mengenai adanya kebocoran data terkait aplikasi Peduli Lindungi yang digunakan oleh sebagian besar masyarakat saat ini. Baik, terima kasih Bu Nadia sudah mengkonfirmasi hal ini. Kita kembali berjumpa di lain kesempatan. Selamat malam, salam sehat. Salam sehat, terima kasih Mas.